Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran informatika kelas 10 SMA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman dasar. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membuat program komputer. Kita akan belajar bagaimana komputer menerima instruksi, memahami logika program, hingga menjalankan kode yang akan kita buat. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Sebelum membuat program, kita harus mempelajari atau memahami terlebih dahulu apa itu algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sesederhananya, algoritma itu seperti resep masakan. Misalnya, saat kita akan membuat mie instan, kita harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Yang pertama dari merebus air, kemudian memasukkan mie, menunggu beberapa menit, lalu menyajikannya. Nah, jika langkahnya salah atau tidak urut, maka hasilnya juga tidak sesuai. Begitu juga dengan komputer. Komputer membutuhkan instruksi yang jelas dan terstruktur. Pada slide ini kita melihat bagaimana logika manusia itu diterjemahkan menjadi instruksi mesin. Nah, sebelum program di komputer itu dijalankan, kita harus merancang solusi terlebih dahulu. Proses ini mulai dari memahami masalah, kemudian membuat alur logika, serta menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Karena komputer tidak dapat berpikir seperti manusia, maka semua instruksi harus dibuat secara detail dan sistematis. Nah, komputer memang sangat cepat, tetapi komputer tidak bisa berpikir sendiri. Nah, komputer ini tidak memahami instruksi yang ambigu seperti manusia. Misalnya, saat kita berkata tolong buatkan kopi, nah manusia bisa memahaminya. Maksudnya, tetapi memahami maksudnya. Tapi kalau komputer itu harus membutuhkan langkah-langkah yang sangat terperinci. Nah, dari sinilah algoritma itu bekerja atau berperan, yaitu dari menerjemahkan eh, logika manusia menjadi instruksi yang sistematis, kemudian terstruktur dan logis. Dengan algoritma ini, komputer dapat menjalankan tugasnya secara tepat. Seperti itu. Nah, dalam program komputer, kita tidak hanya langsung menuliskan kode. Di sini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia. Kemudian menggunakan diagram alir ataupun pseudocode. Dan juga baru kita terjemahkan melalui bahasa pemrograman. Nah, contoh awalnya atau contohnya itu menghitung luas lingkaran. Yang pertama itu kita harus menuliskan ide dengan bahasa manusia biasa. Kemudian kita membuat alurnya supaya jelas. Setelah itu kita baru membuat programnya. Nah, tahapan ini itu membantu programmer untuk programnya akan lebih rapi dan minim dari kesalahan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada flowchart atau diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan visualisasi dari alur programnya. Dari ada terminator, ada proses, input-output, eh, keputusan, garis alur maupun yang terakhir adalah persiapan seperti itu. Jadi flowchart ini memiliki fungsi masing-masing dan dengan flowchart inilah kita dapat memahami alur dari program yang akan kita buat. Nah, pada slide ini kita melihat contoh untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Logikanya itu sangat sederhana. Yang pertama itu kita memasukkan angka, kemudian bagi angka menjadi dengan dua. Jika sisanya nol itu maka genap. Jika ada jika tidak ada jika tidak nol itu artinya ganjil. Contoh ini bisa ditampilkan itu melalui diagram alir atau flowchart, kemudian pseudocode ataupun yang lainnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa suatu masalah itu dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk logika. Setelah mempelajari algoritma, kita akan masuk pada bahasa pemrograman. Pada materi kali ini, yang pertama adalah bahasa C. Nah, bahasa C itu dikembangkan oleh Demis Ritchie pada tahun 1970 dan digunakan untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Nah, bahasa C ini juga disebut juga
tingkat menengah karena dekat dengan manusia sekaligus dengan mesin. Nah, bahasa ini menjadi bahasa yang dasar untuk bahasa pemrograman modern seperti C++, Java, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, program C itu juga memiliki anatomi atau strukturnya. Nah, di dalam bahasa C itu yang pertama itu harus ada headernya yang digunakan untuk memanggil pustaka. Kemudian ada juga fungsi utamanya untuk program itu dimulai. Jadi untuk fungsinya itu yaitu main ini. Setelah fungsi ada juga blok program yang berisi instruksi-instruksi. Kemudian diakhiri dengan return none untuk menunjukkan bahwa program telah selesai tanpa terjadinya error seperti itu. Kemudian masuk pada variabel dan tipe data. Nah, variabel ini adalah tempat untuk penyimpanan di yang ada pada memori komputer. Sedangkan tipe data itu untuk menentukan jenis data yang akan disimpan. Contohnya, ini ada int atau integer untuk bilangan bulat, kemudian ada float dan double untuk bilangan desimal, serta chart untuk karakter. Jadi pemilihan tipe data ini sangat penting agar komputer itu dapat memproses data dengan benar dan efisien. Selanjutnya, program harus dapat menerima input maupun menampilkan output. Alah, dalam bahasa C, itu scanf ini digunakan untuk menerima input. Kemudian printf ini untuk menampilkan output. Se- Seperti itu. Selanjutnya ada struktur kontrol keputusan atau struktur perjamangan. Ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Komputer itu akan memeriksa kondisinya, memeriksa kondisi. Jika kondisi itu benar, maka akan instruksinya yang pertama itu akan dijalankan. Jika salah, maka instruksi yang lain akan dijalankan. Contohnya, jika ada nilai 75 itu lulus, dan jika tidak 75 maka tidak akan lulus seperti itu. Selanjutnya ada switch case yang digunakan untuk ketika terdapat banyak pilihan kondisi. Nah, struktur ini lebih rapi dibandingkan dengan if-else bertingkat. Jadi, setiap case itu mewakili pilihan tertentu. Jadi, di sini ada perintah break yang digunakan agar program berhenti pada pilihan yang sesuai dan tidak lanjut ke case yang berikutnya. Kemudian ada perulangan. Nah, perulangan ini digunakan ketika sebuah instruksi harus dijalankan berkali-kali. Dengan perulangan, kita dapat tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang, tetapi eh, cukup satu saja. Jadi perulangan ini memiliki tiga bagian. Yang pertama ada inisialisasi, kemudian kondisi, dan iterasi. Nah, perulangan ini membuat program itu menjadi lebih efisien. Nah, dalam bahasa C itu terdapat beberapa jenis perulangan. Yang pertama itu ada perulangan for, digunakan untuk jika jumlah pengulangan sudah diketahui. Ada juga pengulangan while, ini untuk jika kondisi dicek di awal. Selanjutnya yang ketiga ada dual, digunakan jika program harus menjalankan minimal satu sebelum mengecekkan kondisi. Dari materi yang sudah kita pelajari, kita dapat memahami bahwa pemrograman bukan sekedar menulis kode, melainkan pemrograman itu memulai dari memahami masalah, kemudian kita bagaimana kita mengabstraksinya atau memahaminya, kemudian kita mendesain atau membuat algoritma. Selanjutnya, setelah itu kita menyusun menggunakan flowchart tersebut, kemudian ataupun kemudian kita mendeklarasikan dengan memilih variabel tipe data. Selanjutnya yang terakhir adalah menerjemahkan atau mengeksekusi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dengan memahami dasar algoritma dan pemrograman, kita dapat membuat program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.